Setelah berhasil mencuri 1 poin di kandang timnas Arab Saudi, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan salah satu tim kuat langganan Piala Dunia, Australia, pada 10 September mendatang. Meski secara ranking FIFA Australia lebih diunggulkan, namun dari segi kualitas, anak asuh Sintayong dipercaya bakal bisa meladeni permainan timnas Australia. Bahkan beberapa legenda dunia yakin kalau kualitas Indonesia saat ini sudah mulai meningkat dengan banyaknya pemain keturunan baru yang bergabung ke skuad Garuda. Dan pada Selasa besok adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan misi balas dendam setelah kalah 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Seperti kita tahu, kalau dalam debutnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia pastinya dipandang sebelah mata. Karena selain kurang pengalaman, peringkat Indonesia di ranking FIFA juga sangat rendah. Bahkan dari prestasi di grup C, Indonesia adalah satu-satunya negara yang peringkat FIFA-nya berada di luar 100 besar. Sementara 5 tim lainnya berada di peringkat 100 besar FIFA. Tentu sebuah bukti jika Indonesia bukanlah tim yang layak untuk diunggulkan. Namun meski begitu, Indonesia tetap yakin mampu memberikan kejutan, dan keyakinan itu berasal dari Sintayong selaku pelatih kepala dari timnas. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia sendiri, Indonesia langsung mendapatkan ujian dengan melawan Arab Saudi. Wakil Timur Tengah tersebut saat ini berada di ranking 56 FIFA dan sudah langganan tampil di Piala Dunia. Sedangkan Indonesia sebelum melawan Arab, ranking FIFA mereka berada di angka 133. Tentu sebuah gap yang sangat jauh antara Arab dengan Indonesia. Gap itulah yang membuat Mancini yakin bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Namun nyatanya, Mancini salah. Dirinya bahkan dibuat full mencak-mencak selama 90 menit di lapangan. Dan kini, setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi di match pertama round 3, timnas Indonesia membuat Australia jiper sebelum bertanding. Mereka cukup pesimis bisa menang saat melawan Indonesia di GBK. Selain karena kekuatan Indonesia yang sudah jauh berbeda dari Piala Asia kemarin, timnas juga bakal mendapatkan dukungan penuh dari fans yang sudah membeli semua tiket pertandingan pada Selasa malam tersebut. Mancini dikejutkan oleh permainan agresif Indonesia. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, benar-benar masih nggak nyangka kalau anak asuhnya tak bisa mengamankan penuh saat menjamu tim peringkat 133 dunia, Indonesia. Bahkan pelatih asal Italia itu sempat kaget dengan suguhan permainan yang ditunjukkan oleh tim Garuda, terutama di posisi lini belakang yang begitu tampil solid di lapangan, hingga membuat para penyerang Arab Saudi frustasi. Usai pertandingan, Mancini secara terang-terangan langsung memberikan pujian jika Indonesia adalah tim yang kuat. Pertandingan pertama selalu sulit dan kami menghadapi tim kuat yang memiliki banyak pemain profesional di Eropa. Saya tidak puas dengan penampilan melawan Indonesia di 30 menit pertama. Dalam sepak bola, jika Anda tidak memanfaatkan peluang, Anda kehilangan segalanya, kata Mancini usai pertandingan. Park Ji-sung, Australia kini harus respect. Melihat timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi, jelas membuat semua orang terkejut, termasuk legenda Korea Selatan Park Ji-sung. Bahkan kini, setelah melihat kekuatan baru timnas Indonesia yang banyak bermain di kompetisi elit top Eropa, tak ada salahnya
jika timnas Australia harus menaruh respect kepada timnas jelang match di GBK. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di skuad timnas Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara mereka bermain, kata Park Ji-sung pada media. Nemanja Vidic, banyak pemain berbakat dari Indonesia. Selain Park Ji-sung, Nemanja Vidic juga pernah memberikan komentarnya tentang timnas Indonesia. Bagi legenda Manchester United tersebut, timnas Garuda saat ini memiliki banyak pemain berbakat. Pemain-pemain yang kini menjadi tumpuan Indonesia dalam menghadapi setiap pertandingan, khususnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun ini. I think work hard. It's something that it's go through my career. It's not just when I was young. Even when I was playing for Man United with Sir Alex Ferguson, there is the two words he's always described: enjoy your football and work hard. And that's you see where it's gonna take you. And if I look at Indonesia, I was yesterday with N'Golan, and obviously he's here now in Indonesia, and he's played in the last few months, and we talk about Indonesian football, and we both agree that Indonesia has to have a more football players. It's the big nation, and obviously I know now Erick Thohir is now the president of the FA. I was working with him in Inter. He's a very clever man. He's good in organization, and he did well with the clubs. He was president, and I'm sure that he will do well for the Indonesian football. And I hope soon we will see some great players from Indonesia playing the Champions League and the Premier League. So, but they have to fight for their dreams. They have to work hard, like I said in the beginning, and enjoy football. And I'm sure that there is a talent in Indonesia, and I hope soon we're gonna see them in world football. Van Persie yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Legenda timnas Belanda, Robin van Persie, bahkan percaya kalau Indonesia bisa tampil konsisten seperti saat melawan Arab Saudi, mereka paling tidak bisa mengamankan peringkat keempat klasemen atau bisa lolos ke babak selanjutnya, lalu lolos ke Piala Dunia 2026. Namun saat melihat langkah PSSI terus mendatangkan pemain keturunan baru berkualitas seperti yang terbaru, Marcel Gers dan Eliano Renders, Indonesia kini makin optimis untuk langsung mengamankan satu tiket ke Piala Dunia. Saya tahu Indonesia banyak mendatangkan pemain dari Belanda. Itu adalah keputusan yang bagus, karena seperti yang kita lihat, mereka bisa menunjukkan progres yang luar biasa. Saya kira tim ini memiliki potensi untuk lolos ke Piala Dunia, kata Van Persie pada NLN Sports. Ya, keberhasilan timnas Indonesia mencuri poin di kandang Arab memang patut kita syukuri. Selain akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain timnas kita, bermain di depan puluhan ribu fans Indonesia yang siap memerahkan GBK, jelas akan menjadi modal berharga bagi pasukan Sintayong untuk membalaskan dendam mereka saat kalah atas Australia di babak 16 besar Piala Asia kemarin. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.